Jumpa lagi dengan sama Mas Aji di video harian channel YouTube Kolektor Pusaka. Berkaitan dengan video harian saya kali ini, sebenarnya tidak jauh-jauh lagi yang namanya COVID-19 atau virus corona, di mana tadi malam itu ada isu mengenai dentuman yang cukup menghebohkan, cukup menjadikan panik di warga di Jawa Barat ya, mungkin di sekitar Tangerang, DKI itu Jabodetabek. Ada suara dentuman-dentuman aneh gitu, suara keras. Dan ada yang mengatakan oh itu konspirasi atau apa, dan ada yang mengatakan itu letusan dari gunung Anak Krakatau dan lain-lain. Sehingga banyak spekulasi kalau musibah-musibah saat ini itu dikait-kaitkan dengan beberapa pemahaman mengenai akhir zaman. Bagi saya akhir zaman itu tetap ada, dan yang menjadikan perlu diubah mindsetnya adalah masyarakatnya begitu. Jadi jangan terlalu menilai sesuatu itu musibah dan bencana dari dulu itu sudah ada sebenarnya, dan jangan dikait-kaitkan kiamat dulu, karena apa, kalau berbicara kiamat pasti langsung mental masyarakat itu selalu mereka takut dan lain-lain. Tetapi ada sisi baiknya. Kalau memang terjadi musibah-musibah seperti ini, negatifnya musibah ya, dimana musibah-musibah ini kalau memang tidak pada umumnya, kan ini terjadi beruntun itu. Kemarin ada gunung apa itu namanya yang meletus, kemudian ada gunung Merapi, kemudian ini tadi malam ada yang mensinyalir itu dari gunung Anak Krakatau. Jadi kenapa musibah ini berurutan? Banjir Jakarta yang beberapa kali itu muncul, kemudian wabah COVID-19 atau virus corona, kemudian waktu yang tidak relatif lama, hanya beberapa 1 atau 2 hari itu Merapi, dan ini anak Gunung Krakatau, dan gunung apa itu saya sedikit lupa. Jadi kalau memang diurut-urutkan berkaitan dengan Jawa itu ada Sabdo Palon Ngoyo Ginggong ya. Jadi katanya raja terdahulu itu memang menagih, ini adalah 500 tahunnya Majapahit, jadi diminta kembali. Ada Pak ahli spiritual yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau saya lebih condong Anda berpikir positif saja mengenai musibah-musibah yang terjadi. Jadi bencana sudah ada dari dulu, saya ulangi. Menanggapi bencana, sebenarnya bencana itu kita tidak begitu berhak ya. Misal ya memang kalau takut sih iya, misal berdoa, ya Allah ya Tuhan, secepatnya dong bencana ini, musibah-musibah ini pergi dari kami, dari lingkungan saya dan negara Indonesia. Dan intinya berdoa, intinya ingin secepatnya musibah itu segera berakhir. Dan itu sebenarnya bagus tapi kurang pas. Lebih baik begini, jadi kita itu meyakini apapun yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti sesuai kapasitas manusia itu sendiri. Tidak ada, Tuhan tidak akan memberikan cobaan apapun kecuali manusia itu mampu menghadapinya. Itu pasti jadi sesuai kapasitas. Bisa jadi begini, badai pasti berlalu, ya. Tetapi dengan adanya musibah-musibah seperti ini, itu akan menjadikan masyarakat lebih mawas diri, lebih waspada, lebih introspeksi diri. Biasanya hal-hal yang berbau menakutkan, musibah atau apapun itu akan menjadikan masyarakatnya itu lebih dekat kepada Tuhan atau pada Allah. Kenapa bisa? Karena tidak ada sandaran lain, tidak ada pertolongan lain kecuali dari Allah. Jadi semisal ada orang yang ahli maksiat, malu minum, ahli bermain wanita, ada kehidupannya, intinya dia itu lupa dengan segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi pasti dalam agama itu ada sesuatu yang diperbolehkan dan ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ketika ada musibah, biasanya mereka baru ingat begitu. Jadi maka disinilah etika berdoa. Jadi kalau ada apa-apa jangan minta ini berarti, barangkali musibah itu
ya sebagai walaupun kita ibadah tapi mungkin kita kurang khusyuk, mungkin kita harus lebih menghusukkan ibadah kita, lebih mengingat kita kepada Tuhan. Dan kebanyakan memang dengan musibah-musibah atau dengan cara-cara seperti inilah orang yang lupa dengan Tuhan, insya Allah akan ingat kembali kepada Tuhan. Jadi ini sebuah peringatan bagi orang-orang yang memang sedikit lupa dengan Tuhan. Begitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah di situ. Kita mungkin berdoanya lebih baiknya adalah, ya Allah berikanlah yang terbaik pada kami. Mungkin begitu. Karena apa? Insya Allah dengan adanya peringatan-peringatan berupa musibah atau bencana ini bisa menjadikan kita lebih mawas diri, kita lebih mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang sebelumnya memang benar-benar lupa sama Tuhan itu lebih mengingat kepada Tuhan karena dia takut, karena dia juga kemana lagi saya minta tolong kepada Tuhan. Yang biasanya tidak pernah ke gereja, dia setiap minggu harus ke gereja. Yang tidak pernah ke pura, dia ke pura. Yang tidak pernah ke vihara, dia akhirnya ke vihara. Dan mereka yang tidak pernah sholat, akhirnya mereka sholat. Dan ini semua tidak lain tidak bukan adalah bersandar atau minta kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ini bermanfaat dan Anda selalu dalam lindungan Tuhan.